Tema kita pada hari ini adalah marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Saya mengajak Bapak Ibu membuka satu bagian firman Tuhan terambil dari Matius 11 ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Kalau sudah Bapak Ibu, kita akan baca bersama-sama. Matius 11 ayat 27 dan ayat 28. Baik Bapak Ibu, kalau sudah, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan kepadanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita baca sekali lagi ayat 28 bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Baik, mari kita perhatikan tema kita adalah mari datanglah yang letih lesu dan berbeban berat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, setiap orang pasti pernah mengalami di masa hidupnya merasa bebannya terlalu berat. Ataukah ada saat ini Bapak Ibu yang merasa bebannya terlalu berat? Setiap orang kita pastilah ya pernah merasa beban kita terlalu berat. Ada beban pikiran, ada masalah keluarga, tekanan pekerjaan, tekanan kebutuhan, pergumulan ekonomi, penyakit, rasa bersalah, bahkan terkadang kita mengalami yang namanya kelelahan rohani. Pada saat orang mengalami hal-hal seperti ini, ada sebuah nasihat yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, di mana Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya bahwa orang-orang yang mengalami kelelahan, orang-orang yang mengalami beban berat, orang-orang yang sedang lesu karena berbagai macam himpitan tekanan kehidupan ini, Yesus mengundang dan berkata, marilah kepadaku. Dengan kata lain, Yesus mengatakan, kalau kita sedang mengalami masalah, persoalan, kalau kita sedang berbeban berat, atau kalau kita sedang mengalami di mana hidup kita sedang tidak bersemangat, Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Dan Yesus memberikan satu garansi, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus mengingatkan kita, ketika Bapak, Ibu, dan saya mengalami banyak masalah, persoalan, ada beban yang berat, letih lesu, Yesus memberikan satu jaminan, kalau kita datang, aku akan memberikan kelegaan. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu melihat bagaimana kita mensikapi kondisi ketika kita sedang letih lesu dan berbeban berat. Apa sih yang harus kita lakukan? Hal pertama yang harus kita ketahui adalah Yesus memanggil orang yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadanya. Amin, Bapak Ibu. Yesus memanggil, bukan mengundang. Jadi Yesus memanggil, bukan mengundang. Orang yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadanya. Kalau kita melihat tadi Matius 11 ayat 28, di mana Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, ini bukan sebuah undangan yang sifatnya pribadi, tetapi ini adalah sebuah panggilan. Beda undangan, beda panggilan. Kalau diundang belum tentu datang Bapak Ibu ya. Betul Bapak Ibu? Kalau kita diundang belum tentu datang. Apalagi yang undang kita itu kita lagi nggak pas di hati. Orang nggak mau datang. Tapi Tuhan Yesus memanggil supaya kita datang. Untuk membawa kelemahan kita, letih lesu kita, beban kita. Panggilan ini adalah merupakan panggilan tanda kasihnya Tuhan kepada kita.
Panggilan ini adalah merupakan sebuah panggilan yang menunjukkan bahwa Yesus itu peduli kepada masalah, persoalan, pergumulan Bapak, Ibu, dan saya. Amin, Bapak, Ibu. Jadi ketika Yesus mengatakan, marilah kepadaku, artinya Yesus peduli. Yesus mau tahu dengan masalah kita. Yesus tidak berkata, perbaiki dulu hidupmu. Yesus gak pernah ngomong gitu. Atau Yesus juga tidak pernah berkata, ya udah cari sendiri jalan keluar untuk masalahmu. Yesus gak mengatakan seperti itu. Tetapi dengan lembut Yesus berkata, marilah kepadaku. Sebuah panggilan yang lembut. Marilah kepadaku. Yesus tahu setiap orang punya masalah tersendiri. Yesus tahu setiap kita punya pergumulan tersendiri. Yesus tahu setiap kita punya beban tersendiri. Yesus menawarkan sebuah solusi. Marilah kepadaku. Yang Yesus tawarkan adalah hubungan, kedekatan. Yang Yesus tawarkan kepada kita adalah kedekatan. Ketika Yesus mengatakan marilah kepadaku, artinya apa? Yesus mengatakan kepada Bapak, Ibu, dan saya, ketika kita punya masalah, persoalan, pergumulan, Yesus ngomong kepada kita, mari datang kepadaku. Artinya Yesus mau bilang, lagi ada masalah, datang sama saya. Lagi ada persoalan, datang. Lagi ada pergumulan, datang. Itu yang Yesus mau. Yesus bukan hanya mengetahui tentang kita, tapi Yesus mengetahui dan mengenal semua tentang apa yang kita alami. Yesus tahu air mata Bapak Ibu. Sekalipun Bapak Ibu menangis, tidak ada seorang pun yang tahu karena beban, persoalan, pergumulan. Yesus tahu air mata kita. Yesus tahu beban yang kita tidak pernah cerita pada orang terdekat kita sekali. Yesus tahu. Walaupun kita gak cerita ke orang lain, mungkin kita juga gak cerita ke orang terdekat kita. Kita sedang punya masalah, persoalan. Tapi tahukah Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus tahu di saat orang terdekat kita pun tidak tahu. Yesus tahu kalau kita sedang mengalami kelelahan. Yesus tahu kalau kita sedang mengalami kejenuhan. Meskipun kita berusaha menutupinya dengan senyuman. Jadi jangan Bapak Ibu mengira bahwa kalau orang suka senyum nggak ada masalah. Terkadang orang berusaha tampil senyum di depan orang justru supaya tidak kelihatan punya masalah. Setelah di rumah nangis, di gereja senyum-senyum. Di gereja senyum-senyum Bapak Ibu, tapi di rumah menangis karena masalahnya terlalu berat. Persoalannya terlalu banyak. Sakitnya terlalu banyak. Mazmur 139 ayat 1 dan 2 berkata, engkau menyelidiki dan mengenal aku, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, engkau menyelidiki dan mengenal aku, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Firman Tuhan yang mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya, meskipun Tuhan itu jauh, tapi Tuhan menyelidiki dan mengenal hati kita. Tuhan mengerti pikiran kita dari jauh. Perkataan marilah kepadaku bukanlah sebuah proklamasi atau bukanlah sebuah pengumuman kepada semua orang. Aku mengenal, itu yang Yesus mau katakan. Pada saat Yesus mengatakan marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, dengan kata lain, Yesus mengatakan, aku mengenalmu, aku mengetahui persoalanmu, aku mengetahui pergumulanmu, aku mengetahui segala air matamu. Sehingga karena Yesus mengetahui, maka Yesus mengatakan, marilah kepadaku, yang letih lesu dan berbeban berat. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada seseorang, atau kita kepada pribadi yang memahami kita. Bapak Ibu, ketika kita datang pada Tuhan, kepada pribadi yang mengenal kita secara keseluruhan. Yesus bukan hanya mengerti kondisi kita, tapi Yesus sanggup menolong kita. Amin, Bapak Ibu.
Jadi ketika Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, itu bukan undangan untuk ngopi, Bapak Ibu. Bukan. Yesus nggak sedang ngajak kita, yuk ngopi, enggak, Bapak Ibu. Tapi yang Yesus katakan itu adalah, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Itu berarti bahwa Yesus berkuasa atas badai kehidupan kita. Amin. Itu berarti Yesus berkuasa atas segala sakit penyakit. Itu berarti Yesus berkuasa mengampuni dosa. Itu berarti Yesus berkuasa memulihkan kondisi kita, bahkan dalam situasi yang hancur sekalipun. Amin, Bapak Ibu. Karena itu ketika Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, ini berarti kita datang kepada sumber kekuatan, bukan sumber penghiburan. Amin, Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulang, ketika Yesus mengatakan, mari yang letih lesu dan berbeban berat, itu artinya Bapak Ibu dan saya datang kepada sumber kekuatan yang memberi Bapak Ibu dan saya kekuatan. Amin. Yang memberi kita semangat, yang memberi kita kembali motivasi untuk tetap bertahan hidup meskipun ada banyak masalah persoalan. Yesus itu sumber kekuatan, bukan sumber hiburan. Amin, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu dan saya datang ke gereja itu bukan cari hiburan. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita itu datang ke gereja itu bukan untuk cari hiburan. Walaupun sekarang banyak gereja-gereja tampil Bapak Ibu ya, seperti konser. Tampil penuh dengan segala celebration. Tapi apapun itu, sehebat, semegah, seakbar apapun sebuah ibadah. Sehebat, semegah, seakbar apapun sebuah ibadah. Tapi ingat Bapak Ibu, kita datang bukan cari hiburan. Amin Bapak Ibu. Tapi kita datang cari kekuatan. Orang datang kepada Tuhan itu cari kekuatan. Ketika Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, Yesus mengatakan, aku akan memberi engkau kekuatan, tapi datang, jangan cari hiburan. Jangan cari hiburan Bapak Ibu. Ketika Yesus juga mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, Yesus mengatakan, datanglah kepadaku yang adalah sumber damai sejahtera. Bukan pelarian. Jadi pada saat Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, Yesus sedang mengatakan kepada Bapak Ibu dan saya, datanglah kepadaku yang adalah sumber damai sejahtera. Artinya ketika Bapak Ibu dan saya datang kepada Tuhan, ada hati yang damai. Amin Bapak Ibu. Tapi bukan datang ke gereja sebagai pelarian. Karena kalau ke gereja tidak masuk kerja, ya saya ke gereja. Tapi kalau hari Minggu gak masuk kerja, ya saya gak ke gereja. Gak boleh Bapak Ibu. Artinya datang kepada Tuhan, ketika Yesus mengatakan datanglah kepadaku, Yesus tidak sedang mencari orang yang sedang pelarian. Tapi orang yang sungguh-sungguh datang mencari damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Makanya ketika kita datang ke gereja, saya selalu mengatakan seperti di Bapak Ibu. Terkadang kita nggak diberkati oleh pujian. Tapi terkadang kita diberkati oleh firman-Nya. Tapi terkadang juga kita nggak diberkati oleh firman-Nya. Mungkin karena lagi banyak masalah, persoalan. Tapi kita diberkati oleh pujian-Nya. Terkadang pujian nggak memberkati. Terkadang juga firman-Nya tidak memberkati karena kita nggak fokus. Tapi paling tidak keramahan jemaat membuat kita diberkati. Amin Bapak Ibu. Jemaat Getsemani itu terkenal dengan keramahan ya Bapak Ibu ya. Betul ya Bapak Ibu. Setiap orang yang datang ke sini selalu mengatakan, wah luar biasa sambutan GKI Getsemani. Ramah semua katanya gitu. Makanya kalau orang datang ke sini pengen datang lagi Bapak Ibu. Pengen datang lagi.
Bulan ini aja banyak yang minta khotbah di sini, cuman saya pikir-pikir, saya nggak khotbah nanti, enak aja mereka. Saya bilang, udahlah, kami mau apa? Kalau mau khotbah lagi Januari aja, gitu Bapak Ibu. Karena mereka bilang, kami datang di Getsemani itu rindu gitu ya, katanya. Yang memberkati itu adalah keakrabannya, guyupnya, katanya. Dalam hati saya, kalau ditambah soto, baru kena. Ya Bapak Ibu ya. Sudah guyup, ditambah soto, wah itu kena, lupa pulang. Pada saat Yesus juga berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, Yesus sedang berkata bahwa aku adalah penolong yang sejati, bukan sekedar memberi motivasi. Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya Yesus mau ngomong, penolong sejati itu hanya Yesus. Nggak ada yang lain. Manusia bisa kasih motivasi. Semangat ya. Bahagia ya. Ya betul Bapak Ibu ya. Selamat ulang tahun ya. Panjang umur ya. Orang bisa kasih semangat, kasih motivasi. Tapi motivasi tidak akan menolong kita. Amin, Bapak Ibu. Motivasi itu nggak akan menolong kita. Coba Bapak Ibu perhatikan sekarang pengkhotbah, pendeta, itu rata-rata kasih motivasi. Betul ya Bapak Ibu ya? Kasih motivasi. Tapi saya mau tanya sama Bapak Ibu, apakah kalau kita mendengarkan orang-orang yang kasih kita motivasi, dia akan tolong kita? Dia cuma ngomong, saya hanya menyampaikan. Saya hanya menyampaikan, saya hanya kasih kekuatan, saya hanya kasih semangat. Tapi penolong yang sejati, penolong yang tidak pernah pamrih, penolong yang selalu menolong kita, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Karena Yesus mau mengatakan, akulah penolong yang sejati. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, walaupun Yesus sudah mengajak kita untuk datang kepadanya, walaupun Yesus sudah berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Tapi tahukah Bapak Ibu dan Saudara, bahwa ada banyak orang justru yang tidak mau datang kepada Tuhan. Atau banyak orang yang justru menjauh dari Tuhan ketika dia berada dalam posisi yang paling sulit sekalipun di dalam hidupnya. Jadi walaupun Yesus berkata, mari kepadaku, tapi nggak semua orang ketika dia mengalami masalah persoalan letih lesu, berbeban berat, bahkan dalam posisi yang paling sulit sekalipun dalam hidupnya, nggak jaminan orang mau merespon ajakan Tuhan. Ada banyak orang justru tidak mau datang kepada Tuhan, bahkan ketika dia mengalami hari-hari yang paling sulit sekalipun. Lalu yang menjadi pertanyaannya, mengapa orang sudah susah, sudah banyak masalah, sudah banyak persoalan, tapi enggan atau tidak mau atau malu untuk datang kepada Tuhan? Ternyata ada beberapa penyebab mengapa orang ketika dia punya masalah tidak mau datang sama Tuhan. Yang pertama itu adalah karena dia punya rasa malu atau merasa tidak layak. Jadi ada orang yang merasa malu atau merasa tidak layak, sehingga dia tidak mau datang kepada Tuhan. Banyak orang yang merasa gagal, atau banyak orang yang merasa dosanya terlalu banyak, atau ada orang yang merasa hidupnya terlalu berantakan. Maka mereka memiliki apa ya, dalam hatinya itu seolah-olah merasa bahwa dirinya itu tidak pantas datang kepada Tuhan, karena merasa dosanya terlalu banyak, atau merasa dia tidak layak, terlalu kotor. Merasa dia terlalu kotor, nah dia takut Tuhan marah. Dan ada juga yang mengatakan begini, saya harus memperbaiki diri dulu, baru saya datang kepada Tuhan. Jadi, merasa tidak layak karena dosa. Padahal Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat Yesus justru memanggil orang yang berdosa dan menghampiri orang yang patah hati. Amin, Bapak Ibu. Justru firman Tuhan berkata, bukan orang sehat yang membutuhkan
tabib, tapi orang sakit. Bukan orang yang sudah baik, bukan orang yang sudah beriman, bukan orang yang sudah sungguh-sungguh yang membutuhkan kasih Tuhan, tapi orang yang masih sakit, belum sungguh-sungguh, masih bergumul dosa, bergelimang dosa. Ini yang paling membutuhkan. Amin, Bapak Ibu. Tapi Yesus tidak pernah mengatakan saya tidak menyambut orang berdosa. Yesus tidak pernah mengatakan saya tidak menerima orang yang merasa dirinya kotor. Yesus tidak pernah berkata saya menolak orang-orang yang tidak suci. Enggak, Bapak Ibu. Tapi tahukah Bapak Ibu dan Saudara, karena rasa malu dan takut datang kepada Tuhan, akhirnya membuat seseorang itu malah lari dari Tuhan. Dosa justru membuat dia lari dari Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa ketika mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu, ketika mereka mendengar langkah Tuhan, mereka bersembunyi. Jadi harusnya kan pada saat Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, ketika mereka melihat Tuhan, mendengar langkah Tuhan, harusnya kan langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Tapi enggak. Lari itu Adam dan Hawa. Sembunyi itu Adam dan Hawa itu. Dosanya, ketika berdosa justru lari menjauh dari Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah menolak orang berdosa. Amin, Bapak Ibu. Karena itu Tuhan selalu berkata, marilah kepada yang letih lesu dan berbeban berat. Orang juga ketika punya masalah persoalan, gak mau datang kepada Tuhan karena merasa mampu mengatasi masalahnya sendiri. Jadi ada orang juga, Bapak Ibu, dia berpikir bahwa dia orang yang kuat, dia bisa menyelesaikan masalah tanpa bantuan siapapun, termasuk tanpa bantuan Tuhan. Biasa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang punya banyak uang. Wah, saya bisa, saya mampu, saya bisa. Aku bisa sendiri, aku kuat kok. Nanti kalau aku sudah tenang, aku pasti bisa berdoa sendiri. Kira-kira seperti itu. Amsal 3 ayat 5 mengingatkan kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ironisnya, semakin mencoba menyelesaikan masalah, justru semakin besar masalah. Ada banyak orang berusaha menyelesaikan masalahnya, tidak melibatkan Tuhan dalam masalahnya, tapi justru masalahnya tambah banyak. Persoalannya tambah banyak. Itu karena nggak mau datang kepada Tuhan. Ada juga orang ketika punya masalah persoalan, dia tidak mau datang kepada Tuhan karena salah memilih sumber penghiburan. Atau salah memilih jalan keluar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Saat kita lelah, saat kita banyak tekanan, banyak orang yang tidak mau datang kepada Tuhan, tetapi mencari pelarian. Mencari pelarian. Ada orang kalau punya masalah, dia pusing, mabuk dia. Ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Ketika dia punya masalah, dia mabuk. Ditanya, loh kenapa kamu mabuk? Kenapa mabuk? Dia bilang, saya banyak masalah. Terus kalau mabuk masalahnya hilang. Hilang. Waktu mabuk. Udah sadar, masalah lagi. Tapi waktu mabuk, ya memang lupa masalahnya, Bapak Ibu, ya kan? Lupa masalahnya, kan gitu ya. Jadi orang mencari pelarian ketika dia mempunyai masalah, akhirnya justru membuat dia jatuh lebih dalam lagi terhadap masalah. Maksudnya mau cari jalan keluar, maksudnya supaya masalahnya hilang, tetapi justru masalahnya bertambah.
Makanya, tapi kalau di sini sudah tidak ada lagi Bapak Ibu yang mabuk, ya betul ya Bapak Ibu ya? Nggak ada lagi. Ini ada sebuah kisah Bapak Ibu ya. Jadi ada seorang bapak yang punya masalah, selalu mabuk. Tapi bapak ini walaupun mabuk malam minggu, biasanya mabuknya malam minggu. Karena kenapa orang mabuk malam minggu, Bapak Ibu tahu kenapa? Karena masalahnya datangnya di akhir minggu. Yang kedua, akhir minggu itu gajian. Jadi kalau ada masalah, ada uang, jadi mabuk, kan gitu ya. Tapi bapak ini setelah dia mabuk, biasanya hari minggu dia tetap ke gereja. Itu hebatnya. Walaupun sampai di gereja masih setengah mabuk. Jadi suatu minggu pagi, bapak ini datang ke gereja, lalu kemudian dia, ya seperti biasa, dia datang ibadah, walaupun tadi malam baru mabuk, masih goyang-goyang. Waktu itu firman Tuhan mengingatkan, pendeta mengingatkan, memberikan sebuah contoh, bahwa ada seorang yang mabuk, waktu itu mati lampu. Jadi karena mati lampu, dia nyalakan lilin. Lalu tiba-tiba lampunya hidup, lilinnya kan harus ditiup. Jadi ditiup sama bapak itu. Alkohol Bapak Ibu ya, terbakar bibirnya. Terbakar bibirnya. Karena niup lilin, langsung alkoholnya kan kena api kan langsung bus gitu ya. Terbakar bibirnya. Wah itu pemabuk ini begitu dengarkan khotbah itu, dia serius sekali. Sampai di rumah, istrinya bilang, "Pak, dengarkan tadi kan Pak, firman Tuhan ngomong apa? Dilarang mabuk." Biasakan istri selalu gitu. "Dengarkan Pak, ingat ya Pak, tadi firman Tuhan bilang apa? Dilarang mabuk," katanya. Tahu apa kata suaminya? "Ya betul, firman Tuhan tadi mengingatkan saya, kalau lagi mabuk, jangan dekat-dekat api." Itu tok yang dia ingat. Kalau lagi mabuk, jangan dekat-dekat api dan jangan tiup lilin. Cari alasan saja supaya bisa tetap mabuk. Biasanya begitu. Kalau orang mabuk biasanya lupa sadar ya Bapak Ibu ya. Lupa sadar. Tapi begitu sadar baru ingat, oh masalahku tambah lagi. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Yesus yang berkata kepada kita, "Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat." Ketika Bapak Ibu dan saya punya masalah, persoalan, pergumulan, bahkan sakit penyakit, Yesus memanggil kita, datang kepada Tuhan. Amin. Jangan cari jalan keluar di tempat lain. Yang kedua Bapak Ibu adalah, yang letih, lesu, dan berbeban berat adalah gambaran kondisi manusia saat ini. Jadi, ketika Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat." Letih dan lesu dan berbeban berat adalah gambaran kondisi manusia pada saat ini. Artinya firman Tuhan mau mengatakan bahwa hari ini sedang banyak orang yang sedang letih, lesu, dan berbeban berat. Letih, lesu. Kalau dalam bahasa aslinya itu Bapak Ibu, letih, lesu itu menggunakan kata kopiao, bukan kopiko ya. Kopiao. Artinya itu adalah bekerja sampai habis tenaga, kelelahan karena berjuang sendiri. Jadi kalau Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat," artinya Yesus mau ngomong kepada kita, marilah datang kepadaku orang yang bekerja sampai habis tenaga. Orang yang kelelahan karena berjuang sendiri. Orang yang kelelahan karena bekerja banting tulang. Itu yang Yesus katakan, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Yang kedua, berbeban berat itu dalam bahasa aslinya itu portizo. Portizo ini berarti beban yang datang dari luar, terutama beban
kerohanian. Jadi ketika Yesus mengatakan berbeban berat, itu berarti Yesus mengatakan, marilah datang kepadaku yang sedang mengalami kejenuhan rohani, yang sedang malas ke gereja, yang sedang kecewa dengan gereja, yang sedang kecewa dengan segala apapun yang namanya pelayanan. Itulah yang dinamakan portizo atau berbeban berat. Berbeban berat karena kecewa, karena beban yang datang dari luar secara khusus berkenaan dengan masalah kerohanian. Kedua kata ini, letih lesu dan berbeban berat, itu menggambarkan. Atau kedua kata, letih lesu dan berbeban berat, ini ditujukan kepada orang yang mengalami kelelahan moral. Kelelahan moral itu seperti ini. Wah, nggak ada gunanya jadi orang baik. Karena orang baik sama orang jahat itu sama saja. Ini namanya kelelahan moral. Yang kedua, kalimat letih lesu dan berbeban berat itu ditujukan kepada orang yang mengalami kelelahan secara rohani. Wah, udah bosan saya ikut Tuhan. Rasanya gini-gini aja. Ikut Tuhan sudah bertahun-tahun, lama. Tapi masalahnya nggak kurang-kurang. Ada kelelahan secara rohani. Lalu juga letih lesu dan berbeban berat ini ditujukan kepada orang yang mengalami kelelahan secara emosional. Sedikit-sedikit marah. Apapun bawaannya marah. Berarti kalau orang yang biasanya tidak marah, tiba-tiba marah terus. Berarti sedang mengalami kelelahan emosional. Letih lesu dan berbeban berat juga itu ditujukan kepada orang yang mengalami kelelahan fisik karena bekerja terlalu capek, terlalu lelah. Jadi, Yesus memanggil orang yang lelah moral, Yesus memanggil orang yang lelah rohani, Yesus memanggil orang yang lelah secara emosi, dan Yesus memanggil orang yang lelah secara fisik. Itulah sebabnya ketika Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Orang yang lelah secara moral, secara rohani, secara emosi, secara fisik. Dipanggil datang kepada Tuhan, marilah kepadaku. Yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu mengalami kelelahan yang mana? Yang mana? Moral, lelah rohani, lelah emosional, lelah fisik. Yang mana Bapak Ibu? Karena ini akhir bulan, saya yakin lelah fisik. Karena cicilan sudah dekat, jatuh tempo. Akhir bulan biasa Bapak Ibu ya. Lelah secara moral, lelah secara rohani, lelah secara emosi, dan lelah secara fisik. Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang lelah. Dipanggil datang kepada Tuhan. Kalau begitu, yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat orang mengalami kelelahan? Apa yang membuat orang mengalami lelah secara moral, rohani, emosi, dan fisik? Apa yang membuat orang sehingga mengalami kelelahan-kelelahan seperti ini? Ada beberapa penyebab Bapak Ibu mengapa orang itu mengalami kelelahan-kelelahan ini. Yang pertama, biasanya orang lelah secara moral, rohani, emosi, fisik itu karena berjalan dengan kekuatan sendiri. Karena berjalan dengan kekuatan sendiri atau tidak mengandalkan Tuhan. Letih lesu itu berarti kelelahan karena berusaha sendiri tanpa bersandar kepada Kristus. Letih lesu di sini terjadi karena kita tidak mengandalkan Tuhan atau lupa kalau kita punya Tuhan. Karena kalau kita ingat bahwa kita punya Tuhan, ketika kita punya masalah persoalan, maka kita akan datang meletakkan di kaki Tuhan. Yang kedua, orang bisa mengalami kelelahan moral, rohani, emosi, fisik karena memikul beban yang bukan dari Kristus. Jadi ada beban yang bukan dari Tuhan, tapi datangnya dari luar. Misalnya dosa. Yang kedua, sistem dunia. Sistem dunia maksudnya apa yang
aturan di dunia ini. Kan seperti itu. Yang ketiga, tuntutan pekerjaan, tuntutan manusia. Yang keempat, tuntutan gereja. Gereja nuntut terlalu banyak, uang Natal 1 orang 1 juta. Apa nggak stres Bapak Ibu? 1 juta. Wah, kan gitu ya. Wah, kalau gitu saya nggak ke gereja selama Desember. Tunggu selesai Natal, Januari saya baru datang. Dia lupa. Jangan-jangan Januari ditagih, bayar. Bisa orang kelelahan karena itu Bapak Ibu. Yang berikut, orang juga bisa mengalami bahwa dia memikul beban yang bukan dari Kristus karena membuat target pencapaian yang terlalu tinggi. Jadi bikin target pencapaian yang terlalu tinggi. Bikin target tahun 2025 ini, apapun yang terjadi, harus punya rumah, misalnya gitu. Kalau Tuhan tidak kasih rumah Januari, aku nggak ke gereja. Langsung ngancam Tuhan. Kasih pencapaian terlalu tinggi. Pasang target terlalu tinggi. Kalau aku nggak dipertemukan Tuhan sama jodohku, akhir tahun ini, Januari saya berhenti ikut ibadah. Januari saya berhenti ikut pemuda. Walah. Berhenti dari gereja, mogok dari gereja, bukan jadi lebih baik. Mantap. Betul Bapak Ibu? Jadi, boleh Bapak Ibu bikin target, boleh, nggak salah. Nggak salah kalau kita bikin target terlalu tinggi dengan alasan beriman. Amin Bapak Ibu. Boleh. Boleh kita bikin sesuatu sebagai target pencapaian. Silahkan. Tuhan nggak larang. Tapi ya jangan terlalu tinggi. Kalaupun misalnya kita buat target yang tinggi, tapi Tuhan belum jawab, nggak usah kecewa. Nggak usah lelah. Tetap berdoa, tetap berdoa, tetap berdoa. Amin Bapak Ibu. Terkadang kita kan yang membuat diri kita ini letih lesu itu kan kita sendiri. Karena buat target yang terlalu tinggi. Kita yang membebani diri kita. Kita yang buat diri kita ini jadi sulit berkembang. Karena kita yang membuat target pencapaian yang terlalu tinggi. Tapi percayalah Bapak Ibu. Kalau Tuhan menghendaki, apapun yang kita inginkan, Tuhan pasti akan kehendaki terjadi. Amin Bapak Ibu. Cuman kan kita nggak tahu kapan. Tapi secara manusia, kita sering menuntut supaya cepat. Karena kita menuntut supaya cepat. Akhirnya itu membebani pikiran kita. Lalu kemudian karena merasa tidak dijawab Tuhan, akhirnya kecewa sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan, mundur dari gereja. Kecewa sama Tuhan, tidak ikut ibadah. Kecewa sama Tuhan, menjauh dari kegiatan-kegiatan rohani. Kalau begitu, yang salah siapa Bapak Ibu? Tuhan atau kitanya yang salah? Kita. Karena kita yang membuat target hidup kita. Kita yang buat target pencapaian kita terlalu tinggi. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau letih, lesu, dan berbeban berat adalah kondisi manusia pada hari-hari ini, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa hari-hari terakhir ini memang segala sesuatu tampak lebih berat. Betul ya Bapak Ibu ya? Tampak lebih berat. Apalagi bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana. Apalagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana Bapak Ibu ya. Ada surat edaran dari sinode. Dari sinode Bapak Ibu. Untuk donasi gereja-gereja GKI se-Indonesia. Karena ternyata gereja-gereja kita yang di Sumatera itu juga mereka terdampak dari banjir. Rumahnya tenggelam.
Jadi ada himbauan dari sinode supaya gereja-gereja itu sesuai dengan kemampuannya. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan, letih lesu berbeban berat. Gambaran kondisi manusia hari-hari ini. Dan bisa saja itu juga sedang kita yang mengalami. Bisa saja letih lesu itu adalah Bapak Ibu dan saya saat ini yang mengalami. Tapi percaya Bapak Ibu, ketika Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Sebuah panggilan kepada Bapak Ibu dan saya. Kalau kita respon, kalau kita datang, Yesus mengatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi kalau enggak, masalahnya tetap, letihnya tetap, lesuhnya tetap, beban beratnya tetap. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu dan saya. Kalau kita mau letih kita hilang, beban berat kita hilang, mari respon panggilan Tuhan dan berkata, aku datang Tuhan. Seperti kata firman pujian tadi, aku datang dan bersujud di hadapan. Yang kita lakukan itu adalah datang dan bersujud di kaki Tuhan dan berkata, aku datang Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih, kami bersyukur di mana firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa ketika kami sedang letih, lesu, dan berbeban berat, ada satu panggilan dari Tuhan supaya kami datang kepada Tuhan, karena kami tahu hanya di dalam Tuhan Yesus letih lesu kami hilang, beban berat kami hilang. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk setia merespon firman-Mu, datang dan bersujud di kaki Tuhan. Kami mau letakkan masalah kami, persoalan kami, bahkan apapun beban kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepada kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.